Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang kita bisa kembali berjumpa dalam program kita Rohani Hazain, di mana di dalam program ini kita akan membahas buku-buku karya dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang terkompilasi di dalam Rohani Hazain. Dan untuk episode kali ini, buku yang akan kita bahas berjudul Itmamul Hujjah, yang berarti penyempurnaan hujjah atau penyempurnaan argumentasi. Dan ini adalah buku ketiga di jilid yang ke-8 Rohani Hazain. Saya Hafizur Rahman, di studio seperti biasa telah hadir narasumber kita Bapak Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan memulai diskusi kita untuk episode kali ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Baik. Buku yang akan kita bahas adalah berjudul Itmamul Hujjah. Ya. Ini adalah buku ketiga dari jilid yang ke-8. Saya ingin tanyakan, seperti biasa mengawali ketika pembahasan suatu buku yang baru, apa yang melatar belakangnya atau yang mendorong beliau menulis buku ini? Bisa Bapak jelaskan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang Hadrat Masih Maud menulis buku ini. Sebelum masuk ke latar belakang, terlebih dahulu mungkin saya ingin sampaikan bahwa judul lengkap dari buku ini adalah Itmamul Hujjah Alalladzi Lajawazaqa Anil Mahajjah. Jadi artinya adalah penyempurnaan hujjah atas orang yang keras kepala dan menyimpang dari arah atau menyimpang dari tengah jalan gitu ya. Nah, itu judul lengkapnya. Buku ini diterbitkan pada bulan Juni tahun 1894. Dan latar belakang Hadrat Masih Maud menulis buku ini adalah adanya buku yang ditulis oleh seorang maulwi, namanya Maulwi Rusul Baba Amritsari. Beliau menulis sebuah buku atau risalah dengan judul Hayatul Masih atau kehidupan atau hidupnya Al-Masih. Dan di dalam buku ini Maulwi Rusul Baba beliau berusaha untuk membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sampai saat ini beliau masih hidup di langit dengan tubuh jasmani beliau. Nah, kemudian Maulwi Rusul Baba Sahib juga di dalam risalah Hayatul Masih ini beliau menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang bisa mematahkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Maulwi Rusul Baba di dalam risalah itu, maka akan diberikan hadiah sebesar 1.000 rupiah. Nah, jadi karena inilah kemudian Hadrat Masih Maud menulis risalah ini, risalah Itmamul Hujjah ini sebagai penyempurnaan hujjah terhadap Maulwi Rusul Baba tadi. Nah, jadi karena itulah ya latar belakangnya adanya tulisan dan janji hadiah yang dikemukakan oleh Maulwi Rusul Baba Amritsari. Oke, adanya buku yang ditulis oleh Rusul Baba Amritsari ini yang latar belakangnya Pak ya. Kira-kira tentu dong buku ini di dalamnya menjawab tentang dalil-dalil kewafatan Hazrat Isa ya Pak ya. Selain itu apalagi garis besar yang beliau sampaikan? Garis besarnya dulu sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, jadi di dalam buku ini Hadrat Masih Maud secara singkat tapi beliau dengan komprehensif atau padat menjelaskan mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga aqwal atau perkataan-perkataan para imam dan salafus salihin ya. Ini yang pertama. Kemudian beliau pun mengomentari ya sosok Maulwi Rusul Baba Amritsari tadi dalam upayanya menulis buku Hayatul Masih dan berusaha untuk membuktikan masih hidupnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian juga Hadrat Masih Maud beliau memberikan tanggapan ya terhadap janji hadiah yang akan diberikan oleh Maulwi Rusul Baba Amritsari terhadap siapa saja katanya yang dapat mematahkan dalil atau argumentasi yang dikemukakan oleh beliau dalam risalahnya. Tampaknya caranya sama seperti yang biasa digunakan oleh Hadrat Masih Maud menulis buku lalu memberikan hadiah ya Pak ya. Tapi itu akan kita bahas nanti. Saya ingin masuk ke bagaimana Hadrat Masih Maud memberikan penjelasan mengenai kewafatan Nabi Isa. Bagaimana yang beliau jelaskan di buku ini Pak? Ya. Jadi beliau sebelum menyampaikan mengenai kewafatan Nabi Isa, terlebih dahulu pada bagian awal buku ini Hadrat Masih Maud menjelaskan mengenai kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Masih yang dijanjikan dan ditunggu-tunggu kedatangannya itu tergenapi di dalam wujud beliau. Nah, pada bagian awal buku ini Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa persaudaraan di dalam Islam ini menghendaki adanya nasihat dan perkataan yang baik. Kemudian beliau menegaskan bahwa barang siapa yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu seperti sebuah rahasia,
maka dia itu tidak lain adalah seperti seorang pengkhianat di antara para pengkhianat. Nah, selebihnya Hadrat Masih Maud kemudian menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada beliau rahasia-rahasia, kabar-kabar dan kemampuan untuk memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan luas dan lapang. Nah, maka salah satu di antara rahasia-rahasia yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam ini adalah berkenaan dengan beliau diberitahukan bahwa Al-Masih itu sudah wafat dan Al-Masih yang ditunggu kedatangannya itu adalah beliau orangnya. Nah, maka kabar atau ilham yang diterima oleh beliau ditulis di dalam buku ini. Hadrat Masih Maud menulis di dalam buku ini, Innal masihal mau'udal ladzi yarkubunahu wal mahdiyal mas'udal ladzi yantazirunahu huwa anta naf'alu manasya fala takunanna minal mumtarin. Nah, ini salah satu ilham kabar rahasia yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Hadrat Masih Maud. Jadi sesungguhnya Al-Masih yang dijanjikan, yang ditunggu-tunggu kedatangannya, dan Al-Mahdi yang dijanjikan, yang dinanti-nantikan kedatangannya, huwa anta. Nah, ini ilham Allah Ta'ala. Dia itu adalah engkau, gitu ya. Naf'alu manasya, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman ilham Allah Ta'ala ini, kami melakukan apa yang kami kehendaki, maka janganlah engkau menjadi termasuk di antara orang-orang yang ragu. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud menyebutkan bahwa Allah Ta'ala menegaskan lagi, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau, Inna ja'alnakal masih habna Maryam. Sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai Al-Masih ibnu Maryam. Nah, jadi Allah Ta'ala membukakan rahasia ini, kemudian setelah datangnya wahyu ini, Hadrat Masih Maud menegaskan bahwa ilham-ilham ini datang begitu bertubi-tubi, begitu berulang-ulang, sehingga membuat beliau juga tenang. Nah, kemudian setelah datangnya ilham ini, pada akhirnya beliau mengambil jalan tengah, lalu kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kembali kepada kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Beliau mengkaji Al-Qur'an, beliau meneliti Al-Qur'an, lalu kemudian beliau menyatakan bahwa beliau menemukan kesaksian pertama dari kitab suci Al-Qur'an mengenai telah wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di dalam ayat Idz qalallahu ya Isa inni mutawaffika, ya, surah Ali Imran ayat 56. Jadi ini kesaksian pertama mengenai wafatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian kesaksian pertama dari Al-Qur'an ini dipertegas lagi dengan kesaksian yang lain di dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Maidah ayat 118, di mana di situ disebutkan falamma tawaffaitani, ya, Nabi Isa ketika berdialog dengan Allah Ta'ala menyatakan falamma tawaffaitani, maka setelah engkau mewafatkan aku. Nah, Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa ini adalah kesaksian dari Al-Quran dan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu sudah wafat. Maka nas-nas ini tidak bisa ditolak oleh penolakan atau perkataan seorang penentang, ataupun tidak bisa diingkari kecuali oleh orang-orang yang zalim. Karena kesaksian yang lebih kuat dari firman Allah Ta'ala itu sendiri, ya kesaksian apa? Tidak ada kesaksian yang lebih kuat dari kesaksian Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala sendiri. Oke, baik. Menarik dua dalil yang Bapak sampaikan. Di telinga kita itu dua dalil yang sudah terbiasa kita dengar hari-hari ketika kita mencoba menjawab atau menjelaskan mengenai kewafatan Nabi Isa. Ada kata tawafa, ya Pak, atau tawafi. Apakah Hadrat Masih Maud di dalam buku ini juga menjelaskan kata ini? Nah, ya, kemudian Hadrat Masih Maud pun menjelaskan buku ini, menjelaskan kata ini, ya, kata at-tawafi. Beliau menjelaskan sambil bertanya, ya, apakah orang-orang itu, yaitu yang meyakini Nabi Isa masih hidup, ataupun mengartikan kata tawafi ini dengan Nabi Isa itu diangkat dengan jasmani beliau misalkan ke langit, apakah mereka ini tidak merenungkan, apakah mereka ini tidak berusaha untuk berpikir bahwa kata at-tawafi ini merupakan sebuah kata atau sebuah lafaz yang maksudnya, yang artinya itu sudah sangat terang benderang berdasarkan silsilah kesaksian. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian Al-Quran sendiri yang merupakan firman Allah. Yang kedua adalah tafsir dari baginda Nabi Muhammad yang merupakan Rasul paling agung. Kemudian Hadrat Masih Maud pun menegaskan bahwa kata inni mutawafika ini pun diberikan penjelasannya oleh salah seorang sahabat yang sangat masyhur dalam ilmu tafsir dan juga sepupu Rasulullah SAW, yaitu Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di mana beliau kan memberikan penjelasan mutawafika itu maksudnya adalah mumituka. Mutawafika artinya mematikan engkau atau mematikan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, Hadrat Masih Maud menegaskan, jadi arti dari kata at-tawafi itu tidak ada arti lain kecuali mewafatkan berdasarkan kesaksian Al-Quran, tafsir dari Rasulullah SAW sendiri, lalu penjelasan dari seorang sahabat yang begitu masyhur, begitu mulia, yaitu Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, kemudian beliau menegaskan, oleh karena itu ketika mengartikan kata
tawafi atau tawafa ini dengan arti lain, berdasarkan pendapat pribadi, Hadrat Mas'ud menegaskan bahwa menafsirkan Al-Quran berdasarkan pendapat pribadi itu bukan pekerjaan seorang mukmin atau tidak disebut orang yang beriman. Nah, bahkan Hadrat Mas'ud pun sedikit beliau menyinggung berkenaan dengan salah satu kaidah yang juga difahami oleh orang-orang, yaitu man fasaral Qur'ana biro'yihi wa asoba faqad akhto'a. Nah, Hadrat Mas'ud mengatakan kalian pun mengetahui ini, yaitu barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri dan ternyata kebetulan itu benar, faqad akhto'a, maka itu tetap saja salah. Gitu. Nah, ini sudah difahami atau diketahui juga oleh kalian bahwa ketika menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri, kebetulan pendapatnya benar, tetap saja itu sebuah kesalahan karena nafsirin Al-Quran dengan pendapat sendiri. Oke. Baik, sudah jelas mengenai penjelasan Hadrat Masih Maud menjelaskan kata tawafa dari Al-Quran, dari Rasulullah dan dari sahabat, dan mengatakan bahwa menafsirkan Al-Quran secara dengan sendiri, dengan pendapat sendiri itu pun salah, meskipun itu pun benar pada akhirnya. Oke. Baik, berbicara mengenai kewafatan Hadrat Masih kewafatan Isa alaihissalam tidak terlepas oleh pendapat para ulama yang mereka berijma bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit. Apakah ijma ini juga disinggung oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku beliau ini? Ya. Nah, ini pun dibahas juga oleh Hadrat Masih Maud secara singkat tetapi cukup padat dan mengena gitu ya. Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa beliau merasa aneh gitu kan. Orang-orang yang disebut dengan ulama, justru mereka ini meninggalkan penjelasan Al-Quran, meninggalkan penjelasan Rasulullah SAW sendiri, meninggalkan penjelasan sahabat yang begitu mulia tadi. Dan ketika ditanya, ada penjelasan dari Rasulullah bahwa kata at-tawafi ini artinya adalah mewafatkan atau mematikan, mereka berkata bahwa tidak bisa diterima itu. Karena apa? Karena sudah ada ijma ya, yang membuktikan atau yang menyatakan, menegaskan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan diangkat ke langit. Nah, itu alasannya. Nah, Hadrat Masih Maud beliau menjawab bahwa alasan seperti itu adalah sebuah alasan yang lebih buruk daripada sebuah dosa, kata Hadrat Masih Maud. Karena apa? Karena Hadrat Masih Maud beliau menjelaskan bahwa ketika mereka menyatakan ijma ulama-ulama, tapi tidak mengikut sertakan Rasulullah SAW di dalamnya. Jadi ijma seperti apa? Nilai ijma'nya itu apa nilainya ketika Rasulullah SAW tidak diikut sertakan di dalam ijma itu sendiri? Karena apa? Karena penjelasan Rasulullah SAW justru bertentangan dengan ijma itu. Nah, jadi Hadrat Rasul menyatakan bahwa jika ada yang mengatakan ijma seperti itu, maka yaitu lebih buruk daripada sebuah dosa dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW penjelasannya justru berbeda dari itu. Nah, kemudian Hadrat Mas'ud menjelaskan lagi masih berkaitan dengan ijma ini, beliau menekankan bahwa kalaupun ada ijma, yang dikatakan ijma, yang terjadi itu adalah ijma para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika Rasulullah SAW wafat, Hadrat Umar radhiyallahu an beliau tidak terima kewafatan Rasulullah, lalu Hadrat Abu Bakar datang dengan memberikan penjelasan salah satu ayat ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, sesungguhnya Nabi Muhammad tiada lain melainkan seorang Rasul ya, sungguhnya telah berlalu Rasul-Rasul sebelum beliau, yaitu telah wafat. Nah, kemudian para sahabat tersadar dan sepakat bahwa Rasul ini memang beliau adalah seorang Rasul, sebagaimana Rasul-Rasul yang datang sebelum beliau sebanyak apapun itu telah wafat, beliau pun telah wafat. Nah, kalaupun ada ijma, justru ijma para sahabat itu dan itu membuktikan kewafatan Nabi Isa gitu ya, justru bertolak belakang dengan apa yang disebut oleh mereka ijma ulama tadi. Kemudian Hadrat Mas'ud menegaskan lagi bahwa kita juga melihat tadi Hadrat Ibnu Abbas beliau menjelaskan berbeda dengan apa yang dikatakan ijma oleh mereka. Lalu Imam Al-Bukhari beliau pun di dalam Sahih Bukhari menjelaskan mengumpulkan dua ayat ya berkenaan dengan tadi falam matawafaitani dan ini mutawafika itu. Jadi beliau mengumpulkan dua ayat itu lalu mengambil penjelasan dari Hadrat Ibnu Abbas mutawafika yang artinya memituka atau mewafatkan. Nah, Imam Bukhari pun kata Hadrat Masih Maud berpendapat bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sebagaimana penjelasan Hadrat Ibnu Abbas juga telah wafat. Lalu ulama-ulama yang lain, imam-imam yang lain, seperti Hadrat Mas'ud bilang, lihat di dalam kitab Majma' Biharul Anwar, di situ pun dibahas berkenaan dengan hidup atau wafatnya Nabi Isa, lalu disebutkan perkataan Imam Malik yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Nah, kemudian ada lagi perkataan Imam Ahmad bin Hambal ya, beliau menyatakan bahwa manidda'al ijma' fahuwa minal kazibin. Dan barang siapa yang menyatakan atau mendakwakan ijma' fahuwa minal kazibin, maka dia itu adalah di antara orang-orang yang pendusta.
Nah, jadi bagaimana mungkin ijma itu bisa diterima ketika tadi penjelasannya bertentangan dengan Quran, Rasulullah, sahabat, Imam Bukhari, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ijma mereka bagaimana bisa disebut sebagai sebuah ijma? Ya, seperti itu. Unik dan menarik penjelasan Pak Hazrat Masih Maud, singkat tetapi sudah mengepung. Mereka tidak bisa lari lagi dari jawaban mereka. Oke, mengenai kewafatan Nabi Isa, tampaknya sampai sini saya ingin menanyakan ke bagian kedua. Baik. Mengenai tanggapan Hazrat Masih Maud terhadap upaya Rasul Baba ya dalam menulis buku tersebut. Ya, nah Hazrat Masih Maud beliau terlebih dahulu tadi terlewat, jadi beliau menulis buku Itmamul Hujjah ini dalam dua bahasa, pertama yaitu bahasa Arab dan bagian kedua di dalam bahasa Urdu. Nah, beliau memberikan juga tanggapan terhadap Maulwi Rasul Baba tadi di bagian awal tulisan beliau yang dalam bahasa Urdu. Hazrat Mas'ud menyampaikan bahwa seandainya memang Maulwi Rasul Baba ini niatnya tulus untuk mencari kebenaran, untuk menemukan kebenaran, maka sebelum beliau menulis Risalah Hayatul Masih tadi, seyogianya atau hendaknya Maulwi Rasul Baba ini melihat, membaca kitab suci Al-Quran dan merenungkan ayat-ayat yang secara muhkamatnya, yang secara tegas membuktikan kewafatan Nabi Isa. Seperti tadi dua diantaranya disebutkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, tetapi yang dilakukan oleh Maulwi Rasul Baba sahib ini, beliau justru membiarkan begitu saja, membiarkan berlalu begitu saja ayat-ayat yang muhkamat. Lalu pada beberapa bagian ayat Al-Quran memaknai dengan makna yang lain dan menambahkan beberapa kata tambahan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadrat Mas'ud sampaikan. Nah, hal ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam, kecuali memang Rasulullah mencontohkan begitu, mengubah komposisi susunan ayat lalu kemudian menambahkan kata-kata di dalamnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Maulwi Rasul Baba dan itu yang terlarang di dalam Islam. Sehingga Hadrat Mas'ud menegaskan bahwa sekarang coba saja baca, coba saja lihat Risalah Hayatul Islam yang ditulis oleh Maulwi Rasul Baba tadi, apakah di dalamnya itu terdapat tadi tahrif ya, pengubahan komposisi Al-Quran dan penambahan kata-kata atau tidak. Justru banyak hal-hal yang terjadi seperti itu yang Hadrat Mas'ud sampaikan tidak tepat atau tidak benar ya. Sangat disayang. Artinya ketika menanggapi sosok Rasul Baba dalam upayanya menulis ini, Hazrat Masih Maud menyinggung upaya yang pendekatan yang salah ya dengan mengubah-ubah Al-Quran seperti itu ya. Iya. Oke. Betul. Baik. Bagian ketiga yang Bapak tadi sampaikan adalah tanggapan Hazrat Masih Maud terhadap hadiah yang dijanjikan oleh Rasul Baba sebagai tantangan ya. Barang siapa yang bisa menjawab buku beliau maka diberikan hadiah 1.000 rupiah. Ini cara yang sama juga dilakukan oleh Hazrat Masih Maud ketika menulis buku dan memberikan tantangan. Barang siapa yang bisa menjawab buku beliau maka pun diberikan hadiah. Ini bagaimana tanggapan Hazrat Masih Maud mengenai cara yang dilakukan oleh Rasul Baba ini? Ya, baik. Nah, sebelum Hadrat Masih Maud secara spesifik beliau mengupas mengenai cara dan janji hadiah 1.000 rupiah yang disampaikan oleh Maulwi Rasul Baba, Hadrat Masih Maud terlebih dahulu beliau menyinggung mengenai tantangan yang telah beliau, yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam sendiri telah layangkan ya. Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa sebelum ini Hadrat Masih Maud telah menulis sebuah buku dalam bahasa Arab yaitu buku Nurul Haq. Buku ini memang ditujukan untuk menguji ya ke pemahaman orang-orang Kristen, terutama para pendeta yang dulunya merupakan maulwi di dalam Islam atau mereka mengklaim dirinya sebagai kiai. Tapi walaupun ditujukan untuk mereka, ini pun bisa juga ditujukan untuk orang-orang yang mengkafirkan Hadrat Masih Maud seperti Maulwi Muhammad Hussein Batalwi dan Maulwi Rasul Baba Amritsari ini. Hadrat Masih Maud mempertegas bahwa mereka yang mengkafirkan termasuk Maulwi Rasul Baba, jadi sebelum dia berjanji memberikan hadiah, ya terlebih dahulu coba jawab dulu tantangan Hadrat Masih Maud ini. Hadrat Masih menantang tulis buku yang bisa menandingi buku Nurul Haq di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu Hadrat Masih bilang, saya mengundang segenap pendeta Maulwi Muhammad Hussein dan Maulwi Rasul Baba sahib ini untuk menulis tandingannya. Nah, sedangkan berkenaan dengan buku ini sendiri, Hadrat Mas'ud menerima ilham bahwa tidak akan ada seorang pun mukafir atau orang yang mengkafirkan Hadrat Masih Maud yang bisa menulis tandingan dari buku Nurul Haq ini. Itu ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud. Nah, Hadrat Mas'ud menantang, jika memang menurut kalian ilham ini bukan merupakan datang dari Allah Ta'ala, hanya bisikan setan saja, hanya perkataan yang diada-adakan oleh Hadrat Masih Maud semata, maka silakan kalian tampil, kalian tulis jawaban dari buku ini, maka saya akan berikan hadiah 5.000 rupiah kalau memang kalian bisa menandingi ini.
Nah gitu. Hadat Mas'ud menjelaskan seperti itu, menantang lagi gitu ya. Tetapi kemudian kata Hadat Masih Maud, jika memang kalian tidak mampu untuk menulis tandingan buku ini dan memang tidak akan mampu, maka terbukti bahwa ilham ini adalah ilham yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh Hadat Masih Maud berkenaan dengan ini beliau memberikan batasan waktu untuk pendaftaran. Jadi beliau memberikan batas akhir. Silakan kalian mendaftar sampai akhir bulan Juni 1894 untuk menulis jawaban dari buku Nurul Haq ini. Nah setelah mendaftar, Hadat Mas'ud memberikan tenggang waktu 3 bulan bagi mereka untuk menulis sampai menerbitkan buku tandingan tadi. Nah seperti itu. Jadi jika dalam tanggal masa pendaftaran itu tidak ada yang mendaftar atau lebih dari tanggal itu, maka tidak akan diterima ya. Nah jika tidak ada yang mendaftar, maka Hadat Mas'ud menyatakan bahwa ya terbukti bahwa memang mereka itu pendusta. Nah seperti itu. Jadi artinya pertama Hadat Masih Maud menyinggung lagi nih. Jangan ngasih tantangan dulu, jawab dulu tantangan yang beliau pernah berikan di buku Nurul Haq, buku sebelum Itmamul Hujjah ini ya Pak ya. Ya tantangannya mungkin nominalnya lebih besar 5.000 rupiah. Ya. Dan diberikan waktu pendaftaran dan dalam waktu 3 bulan dalam hal menulis ya Pak ya. Tetapi pada kenyataannya tidak ada satupun yang datang untuk berani menantang buku beliau. Lalu bagaimana tanggapan Hadat Masih Maud terhadap janji hadiah yang dilontarkan oleh Rasul Baba ini? Ya, nah Hadat Mas'ud berkenaan dengan janji hadiah ini, beliau pertama-tama beliau menyampaikan salah satu poin. Jadi kami ini ragu bahwa Maulwi Rasul Baba ini akan memenuhi janjinya. Oleh karena itu kalau memang dia ini bukan termasuk di antara orang-orang yang pendusta atau pengkhianat, maka saya mengusulkan sebuah cara, kata Hadat Masih Maud. Jadi terlebih dahulu hadiah yang dijanjikan sebanyak 1.000 rupiah ini disetorkan dulu, dikumpulkan dulu di 3 orang yang merupakan komite nanti, yaitu Syekh Gulam Shah, kemudian Syekh Gulam Hasan, kemudian Khawajah Yusuf Shah, kemudian Mir Mahmud Shah. Nah 3 orang ini adalah komite. Nah setorkan dulu terlebih dahulu. Janji dia hadiahnya itu uang sebanyak 1.000 rupiah itu setorkan dulu. Nah kemudian Hadat Masih Maud beliau pun menyatakan bahwa jika memang dia ini tidak menyetorkan terlebih dahulu ya, setelah menyetorkan itu, yang 3 orang merupakan anggota komite ini harus membuat surat secara tertulis dan ditandatangani dan menyatakan bahwa memang benar Maulwi Rasul Baba ini telah menyetorkan uang 1.000 rupiah sebagai hadiah kepada kami dan akan kami berikan kepada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad jika memang nanti Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini unggul. Nah jadi seperti itu. Lalu beritahukan kepada kami, kata Hadat Masih Maud, maka setelah itu saya akan menulis jawaban terhadap risalah Hayatul Islam yang ditulis oleh Maulwi Rasul Baba. Itu yang pertama. Jika setelah risalah ini, yaitu risalah Itmamul Hujjah ini diterbitkan 2 minggu setelahnya, belum juga Maulwi Rasul Baba menyetorkan uang itu, maka terbukti bahwa dia ini dusta. Nah, itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua ini juga yang sangat penting untuk mengambil keputusannya seperti apa. Nah, keputusannya seperti apa bahwa risalah Hadat Masih Maud misalkan unggul dan Rasul Baba kalah. Nah, yang mengambil keputusan Hadat Mas'ud usulkan adalah Maulwi yang mengkafirkan beliau, yaitu Maulwi Muhammad Husain Batalwi. Jadi Maulwi Muhammad Husain Batalwi hendaklah dia yang memutuskan. Jadi jika memang tadi sudah menyetorkan lalu Hadat Mas'ud pun menulis, nah setelah ada 2 risalah tadi dari kedua belah pihak di hadapan halayak atau di hadapan banyak orang, hendaklah Maulwi Muhammad Husain Batalwi bersumpah. Nah, poin sumpahnya Hadat Mas'ud usulkan yang pertama adalah saya, yaitu Maulwi Muhammad Husain Batalwi telah membaca kedua risalah ini. Kemudian risalah yang ditulis oleh Maulwi Rasul Baba ini memang benar, membuktikan secara qat'i bahwa Nabi Isa masih hidup. Lalu risalah Hadat Masih Maud ini tidak bisa membantah dalil-dalil dari Maulwi Rasul Baba. Kemudian beliau pun, yaitu Maulwi Muhammad Husain Batalwi, hendaklah bersumpah bahwa jika memang dia berdusta, maka dia akan berdoa bahwa 1 tahun, ya, dalam jangka waktu 1 tahun, dia ini akan menderita penyakit kusta, akan menjadi buta atau binasa oleh suatu azab. Nah, Hadat Mas'ud kemudian menyatakan bahwa para pendengar atau hadirin itu hendaklah mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Nah, kemudian lihatlah bahwa jika memang dalam jangka waktu 1 tahun, Maulwi Muhammad Husain Batalwi setelah bersumpah dengan poin sumpah seperti itu tadi tidak ditimpa oleh suatu azab, maka memang benar bahwa Maulwi Rasul Baba ini beliau telah membuktikan Nabi Isa masih hidup. Tetapi, dan saya pun, kata Hadat Masih Maud, akan menulis selebaran bahwa memang Maulwi Rasul Baba telah
benar membuktikan dan beliau ini kalah. Jadi ditunggu dalam jangka waktu 1 tahun. Tetapi jika memang dalam jangka waktu tahun setelah bersumpah kemudian ditimpa oleh suatu azab, ya, Maulwi Muhammad Husain Batawi, maka ya terbukti bahwa yang benar itu adalah Hadrat Masih Maud alaihi wassalam. Baik. Ya sedikit, tapi kemudian Maulwi Rasul Baba ini dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud, tidak juga beliau ini menyetorkan uang tadi yang janji hadiah dia ini tidak juga disetorkan sampai akhir hayatnya, tidak juga menyetorkan. Artinya terbukti itu hanyalah janji palsu saja. Ya, betul. Oke. Baik, jazakumullah Bapak telah memberikan pemaparan mengenai buku Itmamul Hujjah, buku yang ketiga dari jilid ke-8 Rohani Hazain. Baik. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, kita pun sudah sampai di penghujung episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa memperluas wawasan kita mengenai buku-buku yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.